Jumpa lagi bersama saya Mai Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI, sebuah acara yang mengupas fakta kasus aktual sepekan dan sejauh mana kepolisian menanganinya. Inilah Garis Polisi. Episode kali ini kami hadir dari Kota Wali, Demak, Jawa Tengah untuk mengupas kasus penggerebekan pesta narkoba. Ironis, 3 dari 6 tersangka adalah anggota Satuan Polres Demak yang seharusnya memberantas peredaran barang haram itu. Bagaimana kasus ini dapat terungkap? Berikut faktanya. Jumat minggu lalu, Satuan Narkoba Polres Demak, Jawa Tengah melakukan penggerebekan pesta narkoba di Ruko Anugrah yang berlokasi di Kelurahan Mangunjiwan, Kampung Genggongan, Demak. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya pesta narkoba di ruko tersebut. Warga sering menjumpai para pemuda bersama teman perempuannya, serta beberapa anggota polisi datang ke ruko bekas tos serba yang telah bangkrut. Menanggapi laporan warga, Satuan Narkoba Polres Demak segera menindaklanjutinya. Kapolres Demak AKBP R. Setijo menjelaskan, polisi langsung melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 bulan untuk memastikan adanya pesta narkoba. Jumat 21 Juni lalu, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim Satuan Narkoba Polres Demak di bawah pimpinan AKP Arifin menggerebek lokasi tersebut. 3 tersangka berhasil dibekuk, yakni seorang bandar berinisial AF dan 2 wanita berinisial NR dan SS. Kita lakukan langsung integrasi cepat dan juga pengetesan urin di situ. Dan ternyata hasilnya positif, ya, semua positif, dan juga mereka ada keterangan membenarkan apa yang menjadi dugaan kita selama ini, bahwa mereka di situ baru saja atau sedang menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu. Ya, selanjutnya untuk terpenuhinya legitimasi hukum, ya, kita pun juga melakukan pemeriksaan, ya, barang-barang yang kita temukan di TKP ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang, ya. Dan ternyata dapat hasil bahwa memang barang-barang itu positif, ya, psikotropika jenis sabu-sabu. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 2 gram, uang sebesar Rp800.000, 1 bong atau botol penghisap sabu, 2 pipet kaca, 5 plastik klip bekas tempat sabu, 10 korek api, buku rekening, dan kartu ATM. Dari pengakuan ketiga tersangka, masih ada 3 orang lagi yang melarikan diri sesaat sebelum penggerebekan. Ketiga orang yang dimaksud adalah anggota Polres Demak. Diduga operasi ini telah bocor sebelumnya. Namun tak butuh waktu lama, polisi segera memanggil dan memeriksa serta menggelar tes urin ketiga oknum polisi yang dimaksud. Hasilnya, ketiganya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dari keterangan bersangkutan bahwa memang pada saat itu juga dia melakukan tidak hanya dengan yang orang umum, ya, yang tadi sudah disebutkan, namun juga ada beberapa oknum, ya, anggota Polri yang ternyata setelah kita dalami adalah anggota kami dari Polres Demak, ya,
Dan saat itu juga langsung kita telusuri, kita selidiki keberadaannya, ya. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ya, urin maupun darahnya, dan ternyata hasilnya pun juga dinyatakan positif. Dengan demikian, polisi berhasil menangkap 6 tersangka, yakni AF, NR, dan SS, serta 3 oknum Polres Demak, yakni IH, HR, dan MZ. IH berpangkat Aibtu, sedangkan HR dan MZ berpangkat Brigadir. Saat rilis kasus ini di depan wartawan, ketiga oknum tersebut tidak ditunjukkan ke wartawan. Namun tim garis polisi berhasil mengambil visual aktivitas mereka di dalam tahanan Polres Demak. Jadi kita sangat menyayangkan anggota kita itu sungguh-sungguh terlibat. Padahal mereka sudah tahu kalau anggota Polri itu menyalahgunakan, mengkonsumsi, apalagi mengedar, itu wajib hukumnya kita pecat. Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus ini. Sejauh ini, polisi hanya menemukan motif bersenang-senang. Tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain dalam jaringan ini, atau ada pelanggaran pidana lainnya yang dilakukan para tersangka. Pengungkapan kasus ini cukup mengagetkan, mengingat kota Demak dikenal sebagai kota wali yang masyarakatnya sangat Islami. Di belakang saya adalah tempat kejadian perkara penggerebekan ketiga anggota Polres Demak yang diduga tidak hanya melakukan praktik penggunaan narkoba, tetapi juga ikut dalam jaringan peredaran narkoba serta seks bebas. Bagaimana ketiganya leluasa beraksi? Berikut penelusuran kami. Adanya kecurigaan pesta sabu di bekas tos serba Anugrah ini sebenarnya sudah lama. Warga sering melihat adanya orang-orang tak dikenal keluar masuk bangunan tersebut. Sebagian besar warga acuh dan sibuk dengan urusannya. Sebagian lagi segan, bahkan takut melapor, karena di antara mereka diduga anggota polisi. Kurang masalah perkumpulan, kurang tahu Mbak, itu masalahnya kan anaknya kan jarang sama kumpul-kumpul sama orang-orang, nggak tahu. Tapi masyarakat sendiri gimana? Masalah sendiri ya cuek, masalah itu karena menurut asumsi saya mungkin sudah tahu Mbak, cuman nggak mau lapor, nggak berani, bermasalahnya kan seperti itu tadi. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar, sehingga kecurigaan itu hanyalah sebatas kecurigaan. Puncaknya ketika 21 Juni lalu, polisi menggerebek tempat tersebut dan menangkap 3 orang yang sedang pesta sabu. Dugaan warga benar, dalam pengembangannya ternyata ada oknum polisi termasuk di antara mereka.
Sementara keterlibatan aparat dalam kelompok ini merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sosiolog Unika Sugio Pranoto Semarang, Hermawan Pascasiwi menilai, peredaran narkoba saat ini sudah masif, bisa menyasar ke siapa saja. Narkoba itu nampaknya sudah secara masif gitu ya, melebar dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak peduli apakah sebuah kota itu berpredikat kota wali atau tidak. Nampaknya narkoba ini terus-menerus berusaha untuk menembus situasi apapun. Seperti diakui tersangka AF, sebagai bandar narkoba, berkawan dengan anggota polisi membuatnya semakin leluasa dan percaya diri menjalankan aksinya. Kondisi ini juga semakin memudahkan AF menjerat calon korban berikutnya. Baru kenal, ya takut, soalnya juga nggak mau ngasih mereka, tapi gimana lagi? Enggak, relasi yang menjamin aman gitu. Di dalam kalau ada teman polisi ya datang dicoba aja, tidak pernah menemani saya pergi. Cukup mudah bertransaksi dengan oknum polisi ini. Tinggal telepon, barang dengan cepat diantar. Atau lebih mudah lagi, jika transaksi dilakukan dengan transfer via ATM. Namun, AF pun tetap waspada. Ia merasa dalam 2 bulan terakhir ada orang yang selalu mengikuti pergerakannya. Seperti pengakuan 2 tersangka lainnya, NR dan SS. Keduanya mengaku jauh-jauh datang dari Bandungan, Semarang ke Demak. Bukan untuk pesta sabu, namun sebagai pemandu karaoke. Tapi justru mereka diajak berpesta bersama sang oknum polisi. 2 wanita muda belasan tahun ini tak berani mengelak dari ajakan sang polisi. NR dan SS tahu kalau mereka polisi karena memakai seragam polisi. Tugasnya di mana? Namun sial bagi keduanya, mereka keburu diciduk tim Satuan Narkoba Polres Demak. Ya, sebenarnya mau cari tempat karaoke di sini, mau pindah kerja di sini. Tapi sebelum datengin tempat karaoke-nya belum sempat lihat-lihat, ya terus kejadian ini. Ya dipaksa sama seorang anggota polisi. Warga sekitar TKP di Mangunjiwan juga curiga. Para pelaku ini tak hanya pesta narkoba, namun juga terlibat seks bebas. Terlebih polisi juga menciduk 2 wanita calon pemandu karaoke asal Bandungan, Semarang, yang dikenal sebagai salah satu kawasan marak prostitusi di Jawa Tengah. Sebelum isu ini terus berkembang, Kapolres Demak AKBP R. Setijo langsung klarifikasi. Berdasarkan hasil penggerebekan, tidak ditemukan fakta-fakta tersebut. Namun ia berjanji akan mengembangkan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya seks bebas di antara mereka. Ya memang ada di sana selain tersangka laki-laki juga ada tersangka yang kita melakukan penahanan, itu perempuan ya. Ya semua dugaan-dugaan boleh-boleh saja. Hanya memang fakta yang kita lihat di lapangan memang tidak ada seperti itu ya. Apabila mungkin di sana terjadi hal-hal yang seperti itu ditanyakan, tidak ya. Untuk fakta yang kita temukan saat itu ya. Namun kita tidak menutup kemungkinan kalau mungkin ya sebelumnya atau mungkin nanti ada di tempat lain pun juga kita tidak tahu ya. Tapi untuk fakta pada saat kejadian itu tidak ada.
gelap narkoba bisa menyerang siapa saja. Tak hanya remaja yang rentan, namun juga aparat, guru, artis hingga pejabat. Belum ada kisah sukses setelah penggunaan narkoba. Yang ada hanyalah penyesalan. Kesehatan semakin terkikis, harta terkuras, dipecat dari jabatannya, dijebloskan ke penjara, bahkan mendapatkan hukuman mati. Keenam tersangka yang terlibat harus berhadapan dengan hukum. Bagi anggota Polres yang terlibat, tidak hanya penjara yang menantinya, tetapi juga ancaman pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Berikut ini jeratan hukuman pidana bagi para tersangka. ke-67 Polri mendapatkan kado pahit dari Kota Demak. 3 anggotanya tersangkut kasus narkoba. Keterlibatan oknum polisi dalam lingkaran gelap narkoba sebenarnya bukanlah hal baru. Tak jarang, kepolisian menangkap anggotanya sendiri yang menjadi pengguna, bahkan backing para bandar dalam beraksi. Aparat kepolisian harusnya menjadi garda terdepan memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang. Khusus untuk aparat yang ketahuan semacam ini, mestinya ada tindakan lebih, ada tindakan suatu extra punishment gitu ya, kita katakan extra punishment. Mengapa? Karena apa? Karena mereka itu sebetulnya adalah harusnya menjaga, harusnya membersihkan, tetapi justru mengotori. Itu kan lebih lebih memprihatinkan daripada seorang pengguna biasa. Polisi mestinya bersikap adil. Tak ada pembedaan perlakuan terhadap tersangka. Tidak seperti yang di Demak, Polres seolah melindungi tersangka dengan tersangka lainnya. 3 tersangka anggota tidak ditunjukkan ke publik saat rilis wartawan. IH, HR, dan MZ diamankan di tahanan dengan alasan hak tersangka untuk menolak dipublikasi. Tindakan ini disayangkan sosiolog Unika Susio Pranoto Semarang, Hermawan Pancasiwi. Yang harus dilakukan oleh Polri adalah terbuka. Terbuka itu artinya apa? Terbuka itu berani mengatakan kepada masyarakat jika ada oknum-oknumnya yang ternyata terlibat dalam narkoba, entah dia sebagai pengguna, entah dia sebagai pengedar, entah dia membackingi bandar atau apapun. Polri sebagai institusi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa takut untuk mengatakan bahwa ada oknum-oknum kami yang salah. Polisi menjamin tak ada perbedaan perlakuan hukum antara polisi dengan masyarakat umum. Ketiga oknum polisi ini harus berhadapan dengan pidana umum. Terbukti ya sesuai proses hukum yang berlaku lah, sesuai pasalnya sama dengan pasalnya sama dengan orang umum. Jadi tidak ada itu tadi kalau anggota polisi harus ini enggak, sama ya. Karena sekarang polisi ada sipil juga.
Penggunaan, kepemilikan, dan peredaran narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil pengembangan kasus, 3 oknum polisi beserta 2 teman wanitanya dinyatakan menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga dijerat pasal 112 dan pasal 127 dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 800 juta rupiah. Sementara sebagai pengedar narkotika jenis sabu, AF dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah, maksimal 10 miliar rupiah. Jeratan pasalnya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika pasal 114 ya, kemudian 112 dan 127 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 ya. Ancaman hukumannya itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Terlibatnya ketiga anggota Polres Demak dalam pesta narkoba ini merupakan keberhasilan sekaligus tantangan tersendiri bagi Korps Polri di seluruh Indonesia. Keberhasilan pengungkapan kasus ini membuktikan bahwa kepolisian memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, sekalipun kasus ini mencoreng institusi kepolisian. Di sisi lain, masyarakat menanti keseriusan polisi dalam pengungkapan kasus ini. Terlebih, di usianya yang kini menginjak 67 tahun, Polisi Republik Indonesia diharapkan dapat terus konsisten menjadi pengayom masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Tibalah kita di penghujung acara. Kasus penggerebekan narkoba yang melibatkan oknum polisi ini merupakan hadiah yang tak menyenangkan bagi Polri di ulang tahunnya yang ke-67. Meski demikian, polisi tetaplah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Episode kali ini, seluruh kerabat kerja Garis Polisi TVRI mengucapkan Dirgahayu Polisi Republik Indonesia. Semoga Polri tetap jaya. Sebelum berpisah, kami tampilkan sisi lain polisi. Episode kali ini kami hadirkan perjuangan Ibda Yahya, anggota Polair Polres Gresik, dalam upayanya melestarikan musik keroncong. Sekian Garis Polisi, sampai jumpa. Saya sebenarnya ingin bahwa di Gresik ini ada keroncong, namun karena sulitnya pemain keroncong saat ini, sehingga saya harus merekrut beberapa pemain dari rekan-rekan, ada yang profesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai karyawan, dan ada total seniman Lamongan. Maka terbentuklah musik keroncong di kepolisian Polres Gresik. Good.